Sifat atau karakternya bukanlah memerintah, melainkan melayani. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam acara Pembangunan Jemaat. Program ini kerjasama antara YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Bersama saya, Pendeta Wisnu Sabto Nugroho. Kali ini kita akan bersama membahas topik faktor-faktor pembangunan jemaat. Dan kemarin kita sudah membahas tentang iklim. Sekarang ini kita akan membahas kepemimpinan yang memampukan. Apa jadinya jika di dalam jemaat tidak ada pemimpin? Ketiadaan pemimpin akan membuat jemaat tidak mampu melakukan tata kelola yang baik. Kepemimpinan adalah fungsi yang dibutuhkan dan tidak boleh tidak ada dalam organisasi, baik yang dilakukan oleh orang tertentu, seperti oleh ketua, pemimpin yang ditunjuk, pendeta, penatua, majelis jemaat yang telah ditetapkan secara organisatoris, maupun juga pemimpin yang non-formal, yang wibawanya diakui oleh anggota jemaat. Dan kita belajar dalam pembangunan jemaat, kepemimpinan yang baik akan mendorong lebih banyak anggota jemaat untuk ikut ambil bagian dalam hidup dan karya jemaat. Maka gaya dan sifat kepemimpinan akan memampukan baik untuk para pemimpin sendiri maupun anggota jemaat yang dipimpinnya. Maka gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi. Seperti apa gaya itu? Yang pertama, sifat atau karakternya. Sifat atau karakternya bukanlah memerintah, melainkan melayani. Dalam dunia organisasi, hal ini dilihat sebagai sebuah keharusan, apalagi dalam lingkup jemaat yang mestinya kita belajar dari Kristus. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di sini perlu upaya refleksi ulang bagaimana fungsi kepemimpinan yang melayani dari majelis jemaat selaku pemimpin dalam jemaat. Mereka adalah para penatua dan pendeta. Secara teologis, mereka adalah para pemimpin yang karismatis, yang ditetapkan dan dipilih oleh Tuhan melalui jemaatnya. Maka layanilah dengan bersahabat. Yang kedua, fungsinya bukan hanya mementingkan tugas, bukan task oriented, namun juga manusia atau people oriented. Di sini kita perlu melihat bahwa jemaat Kristus adalah persekutuan yang terdiri dari banyak orang. Mereka manusia yang berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, gaya kepemimpinan bukan otoritatif yang mengacu pada jabatan, namun mesti upaya untuk mengajak semua berpartisipasi, yaitu kooperatif dan partisipatif. Kepemimpinan yang mengacu pada jabatan punya ciri. Yang pertama, mengacu pada jabatan. Yang kedua, menjaga jarak dan hierarkis. Yang ketiga, menuntut anggota supaya patuh dan disiplin. Anggota merasa kurang dimengerti dan kurang dihargai. Yang keempat, ada suasana tegang, penuh kecurigaan, dan ada upaya membuat klik. Berikutnya, semua tugas ditangani oleh pemimpin dan menghasilkan ketergantungan karena tidak ada pemberdayaan. Adapun kepemimpinan yang kooperatif atau partisipatif itu punya ciri mengutamakan perundingan atau kesepakatan, kedekatan, dan upaya untuk membangun suasana di antara mereka yang penuh relasi persahabatan. Mengendaki anggota berkarakter kuat dan menghargai kebebasan
kedewasaan berpikir. Semua merasa dimengerti dan dihargai, termasuk pemimpin juga begitu. Ia merasa dihargai dan dimengerti. Ada rasa percaya, sehingga itu mempersatukan, membuat harmoni. Memberikan pendelegasian dengan percaya. Ia percaya dan mempercayakan sehingga menghasilkan kemandirian dalam jemaat. Gaya kepemimpinan yang seperti ini akan membuat orang merasa didukung. Karena gaya ini sangat suportif. Pemimpin menunjukkan sikap dan tindakan mendukung anggotanya. Semua diberi ruang dan kesempatan. Semua mendapatkan kepercayaan untuk melakukan yang terbaik. Dan di situ berarti pemimpin berupaya untuk memberikan dirinya bagi yang dipimpinnya untuk bersama-sama melakukan gerak yang baik. Maka di sini ada upaya tindakan yang reseptif. Pemimpin berusaha untuk mendengarkan gagasan semua anggota jemaatnya. Upaya mendengarkan itu menjadikan anggota jemaat mendapatkan kepercayaan dalam dirinya. Sehingga ia bebas menyatakan pendapat tanpa rasa takut. Ketika tidak merasa takut, maka di situ akan ada upaya untuk bertindak baik, bertindak maju bersama-sama. Yang kedua, pemimpin yang macam ini akan membuat team building, bersama-sama menciptakan ruang kerjasama yang baik di dalam jemaat. Hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa setiap pribadi adalah berkat. Maka pemimpin membuat tim supaya semua terlibat. Dengan keterlibatan terjadi interaksi. Ketika interaksi terbangun, maka semua akan mempersembahkan dirinya. Pemimpin macam ini juga akan menolong anggota dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ia tidak mempersalahkan ketika ada anggota jemaat yang melakukan kesalahan. Tetap memberikan support, memberikan apresiasi, menolong mereka untuk ikut serta menyusun rencana-rencana di dalam kehidupan jemaat. Ikut mendorong jemaat untuk ikut serta dalam mewujudkan rencana bersama-sama. Dan pemimpin itu juga memfasilitasi semua orang untuk memberikan sumbangsih mereka melalui pengambilan keputusan. Hal ini seringkali diabaikan dalam kehidupan jemaat. Karena seringkali yang terpikir adalah pengambil keputusan itu adalah majelis jemaat, pemimpin yang formal, dan anggota jemaat terlupakan. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang melibatkan. Ia mengajarkan bahwa pemimpin itu mesti rendah hati dengan menjadi hamba dan sahabat bagi sesamanya. Ia berujar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12-15. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ini pesan Tuhan Yesus. Ia memanggil kita sahabat. Kepemimpinan yang menghamba dan bersahabat merupakan kepemimpinan yang ideal, kepemimpinan yang dibutuhkan untuk melakukan pembangunan jemaat. Mari kita mewujudkan hal itu dalam karya pembangunan jemaat kita. Demikian program pembangunan jemaat kali ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.